Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beviria Mekrosandra dengan NIM 1804070450 dari kelas Hukum 2018A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Indonesian Archipelagic Sealands yang ditulis oleh Hasim Jalal pada tahun 2009. Pada saat kemerdekaan, Indonesia mewarisi wilayah yang dahulunya menjadi wilayah Belanda, karena pada saat itu Belanda tidak memiliki kedaulatan atas wilayah tersebut, sehingga menjadikan Indonesia yang saat itu tidak memiliki yurisdiksi menjadi berdaulat atas wilayah tersebut. Pada awalnya, wilayah perairan Indonesia tersebut dianggap sebagai pemersatu bangsa bagi masyarakat Indonesia. Namun pada kenyataannya, wilayah tersebut dianggap sebagai suatu penghalang bagi kesatuan dan integritas negara dalam melakukan persatuan di Indonesia, karena dilihat dari sudut pandang keamanannya, menyatakan bahwa Indonesia itu terdiri dari kantong-kantong kedaulatan yang dipisahkan oleh perairan internasional yang bisa dieksploitasi oleh negara-negara lain untuk tujuan eksploitasi ekonomi hingga pencapaian tujuan keamanan. Dengan adanya masalah tersebut, maka Indonesia menetapkan dirinya sebagai negara kepulauan pada tanggal 13 Desember 1957 yang didasarkan pada deklarasi pembebasan oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya. Deklarasi Juanda tersebut akhirnya diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Namun, deklarasi tersebut memunculkan suatu masalah, yang akhirnya masalah tersebut dibahas di antara tahun 1973 dan 1982, yaitu masalah tentang status perairan antar pulau yang merupakan negara kepulauan seperti Indonesia. Hasil akhir dari proses yang melelahkan tersebut adalah penerimaan prinsip negara kepulauan seperti yang diuraikan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982, Konvensi Hukum Laut UNCLOS. Pada Konvensi Hukum Laut UNCLOS 1982 juga melayani kepentingan-kepentingan negara yang berbatasan langsung dengan negara kepulauan yang mungkin terpengaruh oleh keberadaan air di perairan kepulauan tersebut. Di Konvensi 1982, UNCLOS tersebut juga menyatakan bahwa negara kepulauan juga harus menghormati perjanjian yang telah dibuat dengan negara-negara yang berbatasan langsung dengan negara kepulauan, seperti mengizinkan pemeliharaan, penggantian kabel bawah laut, dan juga penangkapan ikan tradisional, dan kegiatan lainnya yang sah di negara-negara tetangga yang berbatasan langsung sesuai dengan perjanjian dan pengaturan bilateral spesifik antara negara kepulauan dan negara-negara tetangga yang bersangkutan. Indonesia merupakan negara yang strategis karena berada di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki lokasi yang strategis, sehingga Indonesia memiliki banyak selat yang strategis, sehingga membuat Indonesia harus menetapkan alur laut kepulauan untuk memfasilitasi perjalanan melalui selat-selat tersebut. Dan masalah yang diperdebatkan adalah berapa banyak jumlah jalur laut kepulauan yang harus ditetapkan pada selat tersebut, dan di mana saja ketetapan tersebut berlaku. Lalu, untuk menetapkan alur laut kepulauan di Indonesia, Indonesia menetapkan melalui beberapa proses, yang diantaranya adalah melibatkan survei, pertemuan dinasti, dan juga konsultasi dengan negara-negara tetangga lainnya yang pihaknya berkepentingan, khususnya Australia, Amerika Serikat, dan Organisasi Hidrografi Nasional. Dengan melewati proses-proses tersebut, Indonesia juga mempertimbangkan beberapa faktor untuk menentukan sumbu-sumbu jalur laut kepulauan.
Dan setelah itu Indonesia menetapkan alur laut kepulauan Indonesia setelah ditetapkannya UNCLOS 1982, dan sejak saat itu ditetapkan pula atau dinyatakan sebagai hukum positif internasional pada tanggal 16 November tahun 1994. Karena Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982, sehingga mengakibatkan Indonesia harus mengatur lebih lanjut tentang peraturan hak lintas alur laut kepulauan ke dalam peraturan nasional, yang membuat Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia. Negara kepulauan seperti Indonesia atau yang telah mengatur penetapan alur laut kepulauan memiliki hak lintas damai dan hak alur laut kepulauan. Hak lintas damai ini tidak mengurangi hak lintas damai pada perairan pedalamannya yang berada pada sisi dalam dari garis-garis penutup yang ditarik sesuai dengan pasal 50. Hak lintas alur laut kepulauan melalui perairan Indonesia diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996. Untuk melaksanakan pasal 19 tersebut, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut kepulauan yang telah ditetapkan. Lalu masalah yang diperdebatkan tadi adalah berapa jumlah alur laut yang harus ditetapkan dan di mana saja ketetapan tersebut berlaku. Hal tersebut diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut kepulauan yang ditetapkan. Dalam pasal tersebut dijelaskan 3 jalur ALKI atau alur laut kepulauan beserta cabang-cabangnya di perairan Indonesia yang telah ditetapkan. Pada jurnal Indonesia Archipelagic Sealands yang ditulis Hasim Jalal, di situ menyatakan bahwa Indonesia sebagai memiliki perairan yang luas, perairan tersebut dianggap sebagai suatu penghalang bagi kesatuan dan integritas suatu negara. Namun menurut saya hal tersebut malah menjadi poin penting Indonesia dalam peradaban, karena dengan adanya perairan Indonesia yang luas menjadikan Indonesia sebagai poros maritim, yaitu memiliki cita-cita sebagai poros maritim, maka Indonesia memiliki tujuan yang besar nantinya ke depannya, baik dalam bidang ekonomi maupun pembangunan. Dalam penetapan alur laut kepulauan juga memiliki dampak yang positif, baik dampak di bidang ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Salah satunya adalah dengan ditetapkannya UNCLOS dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 dan juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996. Dengan adanya peraturan tersebut, maka mengurangi bahaya yang terjadi di perairan Indonesia. Dengan adanya peraturan tersebut, maka tidak ada kapal-kapal asing yang berani melakukan kejahatan dan melanggar peraturan yang sudah ada. Manfaat lain dengan adanya penetapan yaitu Indonesia menjadi bagian penting dari terwujudnya sebuah peradaban yang berhubungan dengan lautan. Yang kedua, Indonesia menjadi bagian penghubung penting dari Eurasian Blue Belt. Indonesia mengambil peranan sangat besar dalam Global Logistic Support System dan khususnya terkait dengan Sea Lanes of Communication dan Consolidated Ocean Web of Communication. Yang keempat, wilayah lautan dan algi Indonesia menjadi penghubung penting dalam hasa mana ketiga lautan yaitu India, Southeast, dan South Pacific bertemu di dalamnya. Namun juga terdapat dampak negatif. Dengan adanya penetapan algi tersebut, maka peningkatan aktivitas di perairan Indonesia juga semakin bertambah, sehingga itu dapat menimbulkan banyaknya kegiatan yang berdampak negatif pada perairan Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.